Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayatul Hikmah, NIM 9321183919 dari kelas E akan menjelaskan teori pemikiran dari 4 tokoh cendekiawan. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Amin Abdullah, menjelaskan tentang integrasi interkoneksi keilmuan. Lahir pada tanggal 28 Juli 1953 di Desa Margomulyo, Kecamatan Tayu, Pati, Jawa Tengah. Beliau seorang filsuf ilmuwan, pakar hermeneutika, dan cendekiawan Muslim Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta selama 2 periode. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Bidang Kebudayaan Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pemikiran Muhammad Amin Abdullah, setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama, sosial, humaniora, dan keilmuan lainnya tidak dapat berdiri sendiri, sehingga dibutuhkan kerjasama, saling koreksi, dan saling keterhubungan antara disiplin keilmuan. Relevansi dari teori integratif interkonektif keilmuan. Yang pertama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengimplementasikan kurikulum semua prodi, yakni kurikulum yang mencirikan keindonesiaan yang unik dalam 6 rumpun ilmu, yaitu ilmu agama, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan. Kemudian yang kedua, implementasi kurikulum 2013 atau K13 di lembaga pendidikan yang mana terdapat integrasi interkoneksi antar rumpun muatan pelajaran umum dan agama serta 4 kompetensi di dalamnya, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, konsep kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada perguruan tinggi seluruh Indonesia, yang mana mahasiswa diberikan keleluasaan untuk mendalami lintas keilmuan. Tokoh yang kedua yaitu Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur adalah putra dari pasangan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Sholihah. Terlahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil atau Sang Penakluk, Gus Dur dilahirkan di Jombang pada tanggal 4 Agustus 1940. Dalam dirinya mengalir darah biru kiai-kiai besar Nusantara, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Bisri Syamsuri yang merupakan para pendiri Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Pandangan kosmopolit. Istilah kosmopolitalisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmopolites yang berarti warga dunia. Kosmopolitalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa semua suku bangsa manusia merupakan satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas atau tatanan sosial yang sama. Pemikiran Abdurrahman Wahid. Yang pertama, memiliki pemikiran yang terbuka dan berwawasan luas. Yang kedua, ingin mengedepankan prinsip-prinsip keislaman yang bersifat universal. Yang ketiga, konsep Islam kosmopolitan, manifestasi dari Islam rahmatan lil alamin. Yang keempat, gagasan Islam kosmopolitan merupakan hasil kombinasi antara konsep keislaman secara normatif atau pemahaman nas atau dalil nakhli, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dan historis atau ide-ide berdasarkan perkembangan peradaban umat Islam. Yang selanjutnya, Gus Dur menawarkan konsep baru terkait umat Islam yang harus memiliki wawasan luas serta tidak berpikir sempit dan fanatisme mazhab dalam memaknai kajian ajaran syariat Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, pengaplikasian Islam sebagai sumber nilai menjadi prioritas mutlak dalam semua struktur kekuatan, baik formal maupun non-formal. Mendepak jauh-jauh perspektif umat Islam untuk berproses dalam modernitas sekularistik. Islam akan sanggup merakit suatu dinamika sosial keagamaan tanpa memodifikasi sekularisme Barat yang selama ini dianggap sudah jauh dari tatanan pemikiran ideologi modern. Kemudian berani menghadirkan Islam dengan kearifan, kepercayaan diri, dan keterbukaan untuk memasuki gelanggang peradaban dunia. Relevansi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Islam kosmopolitan di pesantren modern pendidikan Al-Quran IMMIM Tamalarea Makassar dilaksanakan melalui 3 kurikulum. Yang pertama kurikulum kepesantrenan, yang kedua kurikulum dinas pendidikan, yang ketiga kurikulum Kementerian Agama. Ketiga kurikulum tersebut digunakan dalam metode pembelajaran yang diterapkan dalam penerapan pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam teori Rahmatan lil Alamin, atau bisa disebut dengan Islam kosmopolitan, seperti yang tertuang dalam slogan IMMIM, yaitu bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu' dan khalifah, dan juga diterapkan dalam semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bangsa yang majemuk dan heterogen serta memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan semboyan negeri Gembah Ripah Loh Jinawi, atau negeri yang memiliki kekayaan melimpah. Selanjutnya, tokoh yang ketiga, Muhammad Arqaun, menjelaskan tentang rethinking Islam. Muhammad Arqaun adalah seorang filsuf Islam modern. Ia lahir pada tanggal 2 Januari 1928 di desa Berber, Algeria, dan meninggal pada tanggal 14 September 2010. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran Muhammad Arqaun tentang rethinking Islam dibagi menjadi 2 pemikiran, diantaranya yaitu yang pertama, pemikiran Arqaun tentang wahyu. Wahyu adalah sebagai amanat yang sangat kaya dan luas sehingga dapat diberikan makna konkret dalam setiap keadaan yang berbeda yang dilalui umat manusia. Yang kedua, pemikiran Arqaun tentang Al-Quran. Arqaun mendefinisikan Al-Quran sebagai sebuah korpus yang selesai dan terbuka, yang diungkapkan dalam bahasa Arab, di mana kita tidak dapat mengakses kecuali melalui teks yang ditetapkan setelah abad ke-14 Hijriah atau 10 Masehi. Kemudian, relevansi pemikiran Muhammad Arqaun tentang rethinking Islam, yaitu pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia yang mulai menerima teori-teori atau gagasan-gagasan yang tidak hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pemikiran dikotomi pendidikan yang memisahkan antara ilmu agama dan umum semakin dikurangi dalam bentuk rancangan kurikulum pendidikan Islam yang memadukan ilmu pengetahuan agama dan umum, khususnya yang diterapkan di madrasah, pondok pesantren, sekolah Islam terpadu, dan di perguruan tinggi agama Islam yang berbentuk UIN. Selanjutnya, tokoh yang keempat yaitu Muhammad Nakhuib Al-Atas yang menjelaskan tentang Islamisasi ilmu. Beliau lahir pada tanggal 5 September 1931 di kota Hujan, Bogor, Indonesia. Al-Atas adalah salah satu cendekiawan muslim dari tanah Melayu. Banyak karya yang mengantarkannya sebagai tokoh Melayu yang diakui kepopulerannya oleh dunia internasional. Ada beberapa hal yang mendasari pemikiran Al-Atas. Selanjutnya, pemikiran tentang Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Atas yaitu pembebasan manusia dari tradisi yang bersifat goib, mitologis, animistis, kultur nasional atau kultur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, serta dari belenggu paham
paham sekuler terhadap pemikiran. Islamisasi juga merupakan proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi. Artinya, dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, maka umat Islam bisa membebaskan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sehingga akan muncul keharmonian yang sesuai dengan fitrahnya. Selanjutnya, relevansi pemikiran Muhammad Nakhoib al-Atas mengenai Islamisasi ilmu. Relevansi Islamisasi sains terhadap dikotomi ilmu pengetahuan pada Al-Quran, yaitu dalam Islam sumber ilmu itu pada garis besarnya ada dua, yaitu ilmu yang bersumber pada wahyu Al-Quran yang menghasilkan ilmu nakhli seperti ilmu-ilmu agama, ilmu tafsir, hadis, fikih, tauhid, tasawuf, dan sejarah, dan ilmu yang bersumber pada alam melalui penalaran yang menghasilkan ilmu akhli seperti filsafat, ilmu sosial, teknik, biologi, sejarah, dan lain-lain. Oleh karenanya, dengan mempelajari dan memahami kedua ilmu tersebut, maka istilah dikotomi ilmu pengetahuan dalam suatu pendidikan akan hilang dengan sendirinya karena antara kedua ilmu tersebut saling mengintegrasi satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.